Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat IB yang saya hormati. Adik-adik mahasiswa, pemirsa yang sempat menonton video ini yang saya cintai semuanya. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi mata kuliah Matematika Teknik 1, di mana pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah operasi-operasi matriks. Di mana di sini akan dijelaskan beberapa jenis operasi. Antara lain adalah operasi penjumlahan. Kemudian yang kedua adalah operasi perkalian. Kemudian transpose matriks dan inverse matriks. Dalam hal ini di penjumlahan matriks itu juga berlaku dalam uh, pengurangan, ya. Jadi penjumlahan sama metodenya dengan pengurangan, ya. Kita lihat di mana di sini dua buah matriks itu kita bisa jumlahkan atau kita bisa perkurangkan dengan satu syarat bahwa ukuran daripada kedua matriks harus sama. Ya, syarat utama daripada penjumlahan matriks atau pengurangan matriks itu adalah ukuran daripada kedua matriks harus sama. Ya. Kalau diandaikan ada matriks A dengan jumlah baris I dan jumlah kolom C, itu dapat dijumlahkan dengan matriks B yang juga memiliki jumlah baris I dan jumlah kolom C, dan itu menghasilkan sebuah matriks C yang juga memiliki jumlah baris I dan jumlah kolom C. Ya. Jadi matriks 1 harus memiliki ukuran yang sama dengan matriks kedua dan akan menghasilkan matriks yang ketiga yang juga ukurannya sama. Adapun penjumlahannya, konsep penjumlahannya adalah kita menjumlahkan elemen-elemen matriks yang bersesuaian indeks. Jadi A11 dijumlahkan dengan B11, A12 dijumlahkan dengan B12, A13 dijumlahkan dengan B13, atau A1C dijumlahkan dengan B1C, menghasilkan matriks dengan indeks yang bersesuaian. Ya. Maka hasilnya adalah matriks C11, C12, C13, C1C. Ya, itu konsep penjumlahan, ataupun juga berlaku untuk konsep pengurangan matriks. Contohnya, ya, yang kedua, nanti kita akan berikan contoh. Yang kedua adalah konsep perkalian matriks. Kalau di dalam penjumlahan atau pengurangan, elemen-elemen yang bersesuaian diperjumlahkan,
yang berarti bahwa ukuran matrik harus sama, maka di konsep perkalian ini berbeda. Di mana sebuah matrik, katakanlah matrik itu adalah matrik A. Ya, katakanlah matrik itu adalah matrik A yang memiliki jumlah baris I dan jumlah kolom J. Dikalikan dengan sebuah matrik B dengan jumlah barisnya harus D. Jadi perhatikan, jumlah barisnya harus D, yaitu sama dengan jumlah kolom matrik A. Itu persyaratan utama di dalam perkalian matrik. Jumlah kolom matrik pertama harus sama dengan jumlah baris matrik kedua. Jumlah kolom matrik A harus sama dengan jumlah baris matrik B. Dan hasilnya adalah matrik C yang memiliki ukuran jumlah barisnya adalah I dan jumlah kolomnya adalah K. Itu adalah konsep perkalian matrik. Konsep di mana dua buah matrik dapat diperkalikan. Misalnya di sini terdapat matrik A yang elemen-elemennya adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, yang berarti matriknya adalah matrik matrik 2 kali 3. Jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 3. Bisa diperkalikan dengan matrik B yang jumlah barisnya harus 3. Kolomnya bebas, tapi jumlah barisnya harus 3. Ya, itu syarat perkalian. Misalnya matriknya adalah matrik 3 kali 2, yaitu B11, B12, B21, B22, B31, B32. Ya, maka proses perkaliannya adalah, perhatikan, A11 dikalikan dengan B11 tambah A12 dikalikan dengan B21 tambah A13 dikalikan dengan B31. Kita pindah ke kolom kedua, yaitu A11 kali B12 tambah A12 dikali B22 tambah A23 dikali B32. Ya, elemen ke 1, 2. Ya. Kemudian kita pindah ke baris kedua di matrik A. A21 kali B11 tambah A22 kali B21. A22 kali B21 tambah A23 kali B32. Ya. A33 kali B31 kali B31. Ya. Kemudian itu di kolom 1 baris kedua hasil. Kemudian untuk kolom kedua baris kedua, yaitu A21 kali B12 tambah A22 kali B22 tambah A23 kali B32. Ya, kolom kedua baris kedua. Berarti hasilnya adalah jumlah barisnya 2 dan jumlah kolomnya 2. Sama dengan jumlah baris matrik A kali jumlah baris dan jumlah kolom matrik B. Itu konsep perkalian matriks. Berikutnya, bagaimana kalau sebuah matriks itu dikalikan dengan sebuah konstanta.
ya, yaitu disebut sebagai skalar. Jadi sebuah skalar B dapat diperkalikan dengan sebuah matrika, ditulis B kali A I C. Hasilnya adalah C I C. Jadi sebuah skalar, ya, sebuah skalar atau konstanta kita kalikan dengan sebuah matrik, yaitu matrik A, maka yang diperkalikan adalah masing-masing elemen daripada matrik A, yaitu B kali A11 di kolom 1 baris 1, B kali A12 di baris 1 kolom 2, B kali A13 di baris 1 kolom 3, dan seterusnya B kali A1C. Kemudian B kali A21, B kali A22, B kali A23, dan seterusnya B kali A2C. Dan seterusnya B kali AI1, B kali AI2, B kali AI3, dan seterusnya B kali AIC. Ya, hasilnya seperti itu perkalian skala. Lalu berikutnya adalah bagaimana menghitung transpos matrik. Jadi tadi sudah disinggung di pertemuan sebelumnya, ya, tentang matrik yang namanya matrik transpos, ya, matrik identik, matrik yang uh, apa ini simetri, ya, sorry, matrik simetri menyatakan bahwa matrik yang transposnya sama dengan matrik tersebut, dan itu hanya berlaku untuk matrik yang uh, apa itu bujur sangkar, ya. Jadi matrik yang transposnya sama dengan matrik itu sendiri, itu disebut sebagai matrik identik, dan matrik simetri, dan itu hanya berlaku untuk matrik bujur sangkar yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Sementara pemahaman transpos itu, ya, sementara pemahaman tentang transpos dari sebuah matrik A adalah matrik C, di mana elemen-elemen kolom matrik C adalah elemen-elemen baris matrik A, dan elemen-elemen baris matrik C adalah elemen-elemen kolom matrik A. Ditulis A transpos sama dengan C. Diilustrasikan bahwa jika A sama dengan 153 416, maka A transpos itu sama dengan 145136, ya, itu matrik transpos. Selanjutnya, bagaimana menghitung matrik invers? Invers artinya kebalikan, ya, diartikan sebagai kebalikan. Jika dua buah matrik bujur sangkar masing-masing A dan B, dan berlaku A kali B sama dengan B kali A, itu sama dengan I, di mana I adalah matrik identitas, matrik yang diagonalnya adalah semuanya bernilai 1, dan di luar diagonalnya bernilai sama dengan 0, disebut sebagai matrik identitas.
maka dikatakan matrik A dapat dibalik, dan matrik B adalah inverse daripada matrik A. Ditulis A minus 1 sama dengan B. Ya, kita lihat bagaimana sifat-sifat daripada operasi matriks. Ya, di dalam operasi-operasi matriks kita mengenal beberapa sifat, yaitu pertama A ditambah B sama dengan B tambah A. Ya, demikian pula A kurang dan tentu tidak berlaku ya. A kurang B sama dengan min B tambah A. Ya. Artinya kita tidak bisa tulis A kurang B sama dengan B kurang A. Ya. Tapi bisa ditulis A kurang B sama dengan min B tambah A. Selanjutnya A ditambah B tambah C, di mana B tambah C dikerjakan terlebih dahulu, itu sama dengan A tambah B dikerjakan terlebih dahulu, baru ditambah dengan C. Dan A kali B tidak sama dengan B kali A. Ya. Dan bisa berlaku A kali B kali C, di mana B kali C dikerjakan terlebih dahulu, sama dengan A kali B dikerjakan terlebih dahulu dikalikan dengan C. Dan A transpose ditranspos lagi itu akan menjadi matrik asalnya, yaitu A. Dan A kali B ditranspos itu sama dengan B transpos kali A transpos. Dan A inverse kemudian diinverse lagi, itu akan kembali ke matrik asalnya A. Ya. Dan yang terakhir adalah A kali B inverse itu sama dengan B inverse kali A inverse. Itu sifat-sifat operasi matriks. Ya, sifat-sifat operasi matriks ini bisa dibuktikan dengan contoh-contoh ya. Ya mungkin kalau kesempatan kita akan tatap muka akan diberikan contoh langsung ya, supaya mahasiswa bisa memahami bagaimana bentuk-bentuk operasi daripada materi. Saya kira demikianlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Insya Allah kita akan bertemu langsung untuk memberikan bagaimana contoh-contoh bagaimana implementasi daripada operasi-operasi materi. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.